Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kiai, para asatidz, para hujaj dan seluruh jamaah salat subuh di Masjid Miftahul Khair yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka pengajian ini dengan membacakan surah Al-Fatihah dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan bacaan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita, mempermudah segala kebaikan bagi kita, memberikan keberkahan kepada keluarga dan anak-anak kita, dan menjaga mereka dari segala penyakit dan mara bahaya. Demikian juga kita memohon kepada Allah dengan bacaan surah Al-Fatihah agar orang-orang tua kita yang terdahulu, guru-guru kita, dan para wakifin, wakifat, wal mutasaddiqin, wal mutasaddiqat bagi masjid ini agar mereka semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya dan dikumpulkan bersama para nabi, aulia, wassalihin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-musannif rahimahullah wa minal jadiri bidzikri anal afdaliyatal madhkurata li ahli badrin summa li ahli uhudin summa li ahli bai'ati ridwan hiya afdaliyatul jumlah 'alal jumlah la afdaliyatul afradi 'alal afrad. Dan perlu diingat bahwa tentang keistimewaan atau kemuliaan, kelebihan yang disebutkan tadi bagi para pahlawan perang Badar, kemudian pahlawan perang Uhud, dan orang-orang yang ikut dalam Bai'atur Ridwan, itu adalah secara keistimewaan secara general, secara umum, bukan secara pribadi, karena pribadi itu nanti ada lagi tingkatannya. Maka jangan dikatakan bahwa karena si fulan dari ahli Badar maka dia lebih utama dari fulan yang dia itu pahlawan Uhud. Nah, tidak begitu ya. Nah, kalau tingkatan pribadi itu lain lagi. Karena apa? Rubbama yakunu lil mutaakhiri fadlun bisababi ziyadatin fil ilmi fi ilmin aw ibadatin aw jihad. Bisa saja yang belakangan itu ada kelebihan karena apa? Ilmunya lebih, atau ibadahnya lebih, atau jihadnya lebih. Walaysal ghardu tafdilas syakhsin ala syakhsin. Bukan untuk menegaskan kelebihan seseorang atas orang lain. Bali tanwihu bi fadli man nawwahu Allahu ta'ala bi fadlihi. Hanya mengingatkan tentang kelebihan kepada mereka yang memang ditunjuk atau disebut, disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan mereka. Ya, di dalam biografi atau sirah para sahabat Nabi SAW ada mereka-mereka yang secara pribadi orangnya tidak terkenal tetapi kadang-kadang dapat keistimewaan. Kemarin kita ceritakan tentang Domroh bin Jundub ya. Namanya saja ada yang bilang Jundub bin Domroh, ada yang bilang Domroh bin Jundub, ada yang bilang Jundub bin Domroh. Jadi namanya saja orang, para ahli itu beda-beda pendapat namanya, tetapi peristiwa beliau karena niatnya beliau yang baru ingin hijrah belakangan, baru sampai Tanim sudah meninggal dan menjadi
perselisihan dari para sahabat sendiri, ini masuk muhajirin atau bukan. Nah, Rasulullah SAW sendiri tidak bisa menjawab, tidak menjawab, menunggu dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjawab kebingungan tersebut dengan menurunkan ayat Al-Qur'an bahwa wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang pergi hijrah, dia akan mendapatkan kemenangan-kemenangan, keluasan-keluasan. Kemudian wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, kemudian siapa yang berhijrah keluar dari rumahnya karena pengen hijrah untuk Allah dan Rasulnya dan mati di jalanan sebelum sampai, maka faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya sudah sampai kepada Allah. Jadi orangnya kerjanya sedikit baru sampai Tanim. Jadi kalau kita paling dekat, kalau kita ngambil mikot itu cuman berapa dulu, 2 real naik bus, kemudian naik taksi cuman berapa gitu, 5 real atau 10 real ya, kalau sekarang udah naik rame-rame 50 real terakhir kemarin ya, tahun 2017 berapa ya. Jadi paling dekat dibandingkan Jaronah, apalagi Bir Ali, apalagi mana ya. Jadi paling dekat. Cuman karena niatnya, maka akhirnya orangnya namanya saja tadi kurang terkenal, tapi peristiwa itu dijadikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala bagi semua hambanya dengan menurunkan ayat khusus untuk kejadian dia. Ada lagi sahabat Nabi yang ketika mendengar ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan angkat suara kalian melebihi suara Nabi. Ya. Akhirnya di situ disebutkan kalau suaranya lebih tinggi daripada suara Rasul, maka hati-hati, pahalanya, amalannya itu runtuh. Ini bahaya kan? Akhirnya ada yang merasa apa? Suaranya gede. Jangan-jangan ayat ini katanya buat saya nih. Akhirnya nggak berani datang lagi kepada Rasul. Dia nangis setiap hari di rumahnya. Lama-lama dicariin sama Rasulullah, mana orangnya? Si ini mana sebulan ini? Akhirnya didatengin ke rumahnya. Didatengin lagi nangis. Saya udah turun ayat katanya untuk saya nih. Udah saya hancur hidup saya nih katanya, gara-gara itu. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah langsung menceritakan, menjawab bahwa ayat itu bukan untuk kamu katanya. Justru kamu itu orang baik, kamu masuk surga. Min ahlil jannah. Nah, gara-gara dia nangis, merasa ayat itu untuk dirinya, menegur, justru dia merasa salah, tapi diangkat oleh Rasul, malah dapat berita bahwa kamu dari penghuni surga. Jadi lain daripada kelompok yang 10 sahabat yang utama. Ini sahabatnya nggak terkenal, gara-gara dia nangis, coba. Ya. Jadi dapat kabar gembira, kamu dari bagian dari penduduk surga. Bayangin ya, dari merasa salah naik menjadi berita gembira penghuni surga. Nah, itu secara pribadi. Ya. Ada juga Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau ini datangnya itu 3 tahun sebelum Rasulullah meninggal. Tetapi dia nggak punya apa-apa. Datang nanti tinggalnya di masjid. Nah, tinggalnya di masjid maka menjadi ahlu suffah namanya. Dia ketuanya itu ahlu suffah. Nggak punya uang, nggak punya keluarga, nggak punya apa-apaan, nggak punya kerjaan. Itu ahlu suffah, nungguin apa itu? Datang untuk beriman kepada Rasulullah SAW, terus nungguin kita ngapain ini. Jadi siang malam kerjanya di masjidnya kelebak ya. Nah, akhirnya Abu Hurairah ini cerdik. Apa? Dia cari kelebihannya itu apa? Dia punya hafalan kuat.
akhirnya dia ngambil peran, yaitu nanyain kepada sahabat-sahabat Nabi tentang Rasulullah udah pernah ngomong apa, kamu dengar Rasulullah ngapain, kamu dengar apa, kamu Rasulullah ngomong apa. Jadi selama ini ngajarin bagaimana kalau sholat, bagaimana kalau masalah ini, bagaimana kalau masalah ini. Akhirnya dalam waktu 3 tahun itu beliau mengumpulkan hadis-hadis tentang Rasulullah SAW yang dari Rasulullah SAW sampai 5.000 lebih hadis sahih. Bayangin, hadis yang benar-benar dari Rasulullah SAW itu dicek dia paling banyak periwayat hadis, mengalahkan sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Umar lebih sedikit, bahkan Sayyidah Aisyah lebih sedikit, padahal setiap hari tinggal serumah sama Rasulullah. Lebih sedikit riwayatnya. Kenapa? Karena selama 3 tahun ini dia fokus ngumpulin, memutar kerjaannya itu ngumpulin, nanyain. Rasulullah pernah cerita apa? Rasulullah pernah ngomong apa? Pernah merintahin gue bagaimana? Terus kalau ini bagaimana? Perintahnya bagaimana? Maka akhirnya setelah Rasulullah SAW wafat, orang nyari dari ilmu itu. Akhirnya Sayyidina Abu Hurairah yang tahu, saya pernah mendengar begini, Rasulullah begini. Dan bahkan beliau ini karena sehidup sesama Rasul, maka langsung saja ngomong apa? Rasulullah pernah bicara, Rasulullah pernah ngasih hadis begini, Rasulullah pernah menjelaskan begini, tanpa menyebut lagi saya dengar dari Sayyidina Umar, atau saya dengar dari Sayyidah Aisyah, atau saya dengar dari Abu Bakar. Tidak. Kenapa? Karena dia hidupnya sama Rasulullah. Nah, itu namanya mursal, gitu. Sebetulnya dari sahabat tapi dari Nabi. Tapi karena hidupnya bareng sama Nabi, maka langsung disebut qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Tanpa harus mengatakan saya mendengar dari Rasulullah. Gitu ya. Sehingga para orientalis ada yang sempat mempertanyakan, ini orangnya tinggal sama Rasulullah cuma 3 tahun, riwayat hadisnya 5.000. Pikirin, selama 5.000 kali 3 tahun. Kalau 3 tahun berarti kan 1.000 hari. 1.000 hari kalau 5.000 kali 1.000 dibagi 1.000 jadi berapa? 5. Berarti setiap hari masa 5 dia ngumpulin dari Rasulullah? Enggak mungkin katanya. Terus dia ngikutin setiap hari Rasulullah gitu, kemana-mana diikutin. Ternyata rahasianya bukan begitu ya. Nah, orang nyangkanya itu begitu. Nah, supaya sempat kaget tuh, benar juga ya. Masa setiap hari 5 kali dia dapat, setiap peristiwa dia tahu. Dia ngapain Rasulullah begini dia tahu, dia begini tahu. Kayaknya nggak mungkin secara rasio. Ternyata rahasianya dia tanya kepada sahabat yang lain. Karena itu akhirnya Abu Hurairah namanya dikit-dikit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, dalam kitab hadis itu Abu Hurairah paling banyak namanya disebut ya. Nah, itu namanya dia pandai mendapatkan keistimewaan. Jadi masing-masing ada. Nah, dia trik-triknya ya untuk dapat keistimewaan. Nah, tinggal kita ketemunya yang mana. Bisa kita contoh ya, bisa kita contoh. Ada yang dicontohkan oleh ulama yang kemarin seperti Imam Ahmad. Orang pada takut dia sendiri yang berani. Maka jadilah sepanjang sejarah apa-apa Imam Ahmad. Kenapa? Karena dia yang terakhir yang berani mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Ketika ulama-ulama yang lain takut. Karena yang berkuasa memaksakan Al-Quran itu harus makhluk. Maka jadilah apa-apa itu Imam Ahmad ya. Atau Imam Syafi'i karena ilmunya, juga karena keberaniannya membela kebenaran dan lain-lain. Masing-masing dapat keistimewaan ya. Nah, maka Rasulullah SAW karena keistimewaan tersebut, Rasulullah juga memberikan hati-hati, memberikan peringatan. Beliau bersabda, la tasubbu ashabi, jangan bicara buruk tentang sahabatku. Man sabba ashabi fa alaihi la'natullah. Maka barang siapa yang mencela sahabat-sahabatku, gampang ngomong jelek tentang sahabatku, maka dia dapat laknat. Nah, disinilah orang Syiah ini jatuh di sini. Karena dia ajarannya justru mencela sahabat. Namanya terjebak jebakan setan. Apa hubungannya mereka sama sahabat Nabi? Ya.
Kenal apa enggak, tapi kerjaannya mencela-cela sahabat Nabi. Karena pengen nunjukin dia itu cinta sama Sayyidina Ali. Dia sangka dengan begitu dia bela. Padahal terjebak dalam jebakan setan. Ya. Maka berikutnya kita Rasulullah SAW, kita menceritakan di sini, kita teruskan tentang bagaimana menghadapi adanya perbedaan di antara sahabat Nabi. Al-qaulu fi ikhtilafis sahabah. Nah, itu kan di dalam sejarahnya ada, katanya ada perang apa? Siffin, ada perang Jamal, ada fitnah ini, ada fitnah ini. Bagaimana memahaminya, memahaminya atau menyikapinya. Nah, ini jebakan bagi kita, ya, jebakan bagi kita. Jadi para sahabat Nabi itu bukanlah orang yang maksum. Beda sama Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah adalah maksum. Artinya kalau salah pun langsung ditegur oleh Allah, maka tidak jadi salah, ya. Nah, sahabat Nabi ketika Rasulullah sudah meninggal, mereka itu nggak ada yang lagi yang negur. Jadi masing-masing sesuai ilmunya, sesuai pendapatannya, sesuai rezekinya. Ada yang sikapnya ternyata keliru dalam menyikapi, ada. Ya. Bisa saja ngambil sikap salah, namanya manusia. Nah, dia bukan dapat dari wahyu. Rasulullah SAW aja ditegur oleh Allah untuk diluruskan. Maka Rasulullah itu jadinya maksum. Kenapa? Ketika ada yang tidak tepat langsung dapat teguran. Misalnya dalam ayat Al-Quran, Rasulullah ditegur ketika mengambil apa? Mengambil tebusan bagi korban-korban perang Badar. Maka Allah menurunkan, maka dari nabiin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Enggak pantas seorang nabi itu ngambil apa? Ngambil tebusan atau mengambil apa? Para tawanan. Ya. Karena Sayyidina Umar bilang waktu itu, kita bunuh aja semuanya katanya tuh. Karena apa? Mereka telah melakukan kejahatan. Gitu ya. Kata Rasulullah SAW, itu kita tawan nanti ambil tebusan. Ternyata Al-Quran menegurnya. Maka nali nabiin ayyakuna lahu asra. Ya. Jadi pilihan ijtihadnya Rasul itu diluruskan oleh Al-Quran, maka menjadi benar, gitu ya, menjadi benar. Nah, kalau sahabat nanti kalau salah dibenarkan oleh Rasulullah selama masih hidup. Nah, kalau Rasulullah sudah tidak ada, maka masing-masing pendapatnya. Nah, mulailah ada perbedaan. Namanya manusia, ya, pasti ada suatu saat ada perbedaan. Nah, disitulah masalahnya. Apalagi sampai namanya menjadi fitnah, ya, menjadi fitnah. Maka tidak heran kalau kita misalnya antara kiai dengan kiai yang satu ada hubungan yang tidak baik misalnya, tidak masalah. Ya, namanya manusia, ya. Yang salah kita ikut-ikutan. Atau ulama debatannya tuh keras gitu. Juga tidak aneh. Kenapa? Ya manusia. Tinggal kita pintar-pintar menyikapi perbedaan mereka. Maka di sini sikap kita terhadap perselisihan sahabat bagaimana? Wa awwalit tasyajur alladhi warad in khutta fihi wajtanib da'al hasad. Maka wa awwilit tasyajur, ya. Maka takwilkan perselisihan di antara mereka yang memang benar-benar terjadi. Kalau memang kalian ingin menyelidiki, tetapi tinggalkanlah penyakit hasad, ya, penyakit hasad. Jadi bukan berarti ketika mereka ada perselisihan maka kita merasa lebih baik, misalnya maka enak ngomongin, biasanya gitu ya, ngomongin orang tuh si anu begini, si ini begini, kita merasa benar tuh, ya. Merasa sambil muji diri sendiri, oh kita mah aman-aman aja, kita baik-baik aja, langsung merasa ningkatin diri kita, ngomong jelek tentang orang. Nah, jangan sampai begitu, ya. Karena apa? As-sahabatul kiram fadluhum la yunkar. Sahabat Nabi yang mulia itu, keistimewaan mereka tidak ada yang mengingkari. Maka cukuplah pujian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah dan
para sahabat yang bersama beliau adalah tegas terhadap orang kafir, sementara mereka saling kasih sayang di antara mereka. Juga banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang keistimewaan mereka. Nah, sedangkan perselisihan atau sampai ada konflik yang terjadi di antara mereka, fal aslam lilladina lidini adamul khawfi, maka yang terbaik adalah kita tidak usah terlalu dalam meneliti itu. Wa yakfi an nuhibbahum jami'a wa naqtadiya bi'amalihim thayyibah al-jalilah. Cukuplah kita mencintai mereka semuanya dan mengikuti amal-amal mereka yang terpuji, dan kita ikuti petunjuk dari Al-Quran. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Ketika cerita tentang umat-umat terdahulu, generasi terdahulu, maka kita membaca ayat ini. Mereka itu adalah umat atau generasi yang telah lalu, mereka mendapatkan apa yang mereka kerjakan, dan jangan tanyakan apa yang mereka kerjakan, yang dianggap salah, nggak usah, karena itu tanggung jawab mereka. Kita yang ngambilnya pelajaran, ngambilnya pelajaran, bukan memburuk-burukan orang-orang sebelumnya. Itu namanya orang pinter, ya. Maka di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa yang terpuji adalah apa? Waladina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, yang terpuji adalah orang-orang yang datang setelah mereka. Maka mereka mengucapkan apa? Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman, dan sahabat-sahabat kami yang seiman yang dahuluin kita, yang kami. Karena itu kita doakan tadi yang orang-orang tua kita yang sebelumnya sudah mendahului kita, maka kita doakan untuk apa? Untuk diangkat oleh Allah derajatnya. Ini ayat ini ikutnya, ya. Jadi sikap terpujinya begitu. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan sampai ada rasa-rasa kita itu dengki gitu, ya, pengen senang ceritain keburukan orang-orang terdahulu. Nah, jangan sampai. Karena itu apa? Tanda penyakit, ya, tanda penyakit. Nah, ini karena itu kita beda dengan Syiah itu dengan apa? Ketika salawat. Kalau kita salawatnya apa tuh? Ada ujungnya itu ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, gitu, ya. Nah, kalau Syiah enggak, wa ala alihi wa sahbihi muntajabin. Kata mereka tuh, ya. Dan kepada Nabi dan keluarganya serta sahabat-sahabatnya yang terpilih. Nah, sahabat yang terpilih cuma 3. Sisanya cuma 3 kata Syiah tuh. Nah, kalau kita sebaliknya ingetin ajma'in belakangnya, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, kalau ada ajma'innya berarti ahlu sunnah wal jamaah, gitu, ya. Jadi kita ada pas dicari ini tagnya ini di dalam hadis gak ada. Ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kok nggak ada wasahbi ajma'in ini? Nah, bukan kitanya itu berarti berbuat bid'ah, bukan, ya. Nah, itu kita untuk menunjukkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi hadis di dalam tentang salawat itu cuma 2. Salawat Ibrahimiyah gitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sama wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, itu aja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Itu aja 2. Nah, tapi kita ini banyak sekali selawat-selawat yang dibuat oleh para ulama, bikin selawat dan ujung-ujungnya wasahbihi ajmain. Wah, Ahlussunnah, gitu, ya. Itu menunjukkan akidah kita. Jadi kita tentang sahabat Nabi
Semuanya pokoknya adalah penghulu kita, junjungan kita. Nah, sementara kalau ada konflik di antara mereka, itu urusan mereka, ya. Nah, itu pilihan-pilihan mereka dalam hidup mereka. Ketutup sama kebaikan mereka, ya. Maka ketika ada seorang ulama ditanya tentang fitnah yang terjadi di antara sahabat, nah, ada yang menjawab begini, ya. Tilka dima'un taharallahu minha suyufana afala nutahiru minha alsinatana. Itu adalah darah yang kita tidak ikut terlibat di dalamnya. Maka sebaiknya bukankah lidah kita juga jangan sampai kita kotori. Kalau kita nggak terlibat, maka jangan ikut-ikutan lidah kita terlibat. Ya. Kalaupun ya, seorang muslim itu ingin mencari masalah ini untuk mengajarkan atau untuk membantah kalangan-kalangan yang ekstrim kayak Syiah itu, ya, maka harus mencari dulu tentang kebenaran berita-berita yang dinisbahkan kepada sahabat. Kenapa? Karena banyak sekali dusta-dusta tentang itu. Jadi orang-orang dari bangsa lain, agama lain itu kesempatan nyari peluang di situ untuk menyebarkan berbagai macam berita. Katanya begini, Sayyidina Umar begini, begini. Kalau kita baca itu kita jadi benci, bisa jadi ngomongnya jelek. Kenapa? Wah, isinya jelek. Ternyata bohong pas diteliti, nggak tahu ujungnya. Jadi banyak berita bohong. Dari dulu hoax itu sudah ada, buzzernya ada, buzzer. Ya. Ada yang dari Persia, mereka itu sangat apa? Sangat dendam. Kenapa? Karena 1000 tahun lebih mereka punya kerajaan yang kuat. Lawannya Romawi, super power. Tapi kalah oleh Sayyidina Umar pasukannya. Ya. Karena itu orang-orang pinter mereka itu sudah berusaha membangkitkan lagi untuk melawan Islam, nggak kuat. Maka akhirnya yang ada dendam. Nah, dendam itu disebarkan, di bentuknya adalah nyebarin desas-desus, intelijen, menyebarkan berita-berita dusta tentang sahabat Nabi SAW. Karena itu nanti ada ulama itu mengeluarkan ilmu, bentuk ilmu, yaitu apa? Ilmu hadis. Ilmu hadis itu untuk ngecek. Setiap ada berita saya cek. Katanya Rasulullah pernah bersabda begini, innamal a'malu binniyat, kita kan kemarin begitu. Maka dari siapa? Sayyidina Umar. Umar dari mana? Saya dari Rasulullah, benar berarti. Tapi kita sekarang dari sini, di mana adanya? Dari Abu Hurairah, dari Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Sahih Bukhari mah kita sepakat. Ini benar semua. Dari mana? Tapi Bukhari dari mana? Diteliti, ya, diteliti Bukhari, Imam Bukhari dicek lagi dari siapa, benar nyambung. Dia ketemu. Maka setiap kata-kata Rasulullah dicek. Ada ribuan itu yang terpilih oleh Imam Bukhari. Sementara riwayatnya ada jutaan, bayangin. Jutaan nyecek, setiap ini cek. Ini kata siapa, dari siapa? Dari sepulan. Terus dia ketemu siapa? Sepulan. Ketemu siapa? Sepulan. Ini sepulan ini nggak ketahuan siapa ini. Kok disebut-sebut katanya dari sepulan? Namanya berita nggak jelas, hoax, ya. Jadi kalau di sini di koran-koran itu banyak sekali menurut berita, menurut sumber yang terpercaya. Siapa? Itu kalau dulu tertolak itu. Sumber terpercaya. Iya kata ente terpercaya. Kalau kita ya nggak tahu. Namanya dapat berita dari karung kosong. Karung apa? Kalau kita beli kucing dalam karung misalnya, berita dalam karung nggak ketahuan. Ya udah kami tolak. Nah kita banyak sekali di WA di Bahna itu berita kosong, berita bohong. Sebetulnya kalau dengan ilmu hadis jatuh semua, nggak ketahuan sumbernya. Tahu sebarkan. Jadilah kita terlibat dalam orang-orang yang berdusta karena nggak tahu. Dulu ada ulama yang mengecek berita-berita seperti itu tentang sahabat Nabi. Nah, ya. Jadi kita di sini Rasulullah SAW mengingatkan la tasubbu ashabi, jangan sampai kita mencela sahabat Nabi. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Ya, kita sering sebut ya.
Kalau ada kalian yang berimpaknya segede emas, segede gunung Uhud emas, maka tidak sebanding kalau dibandingkan impak mereka yang cuma 1 mud atau setengahnya. Maka jangan kita sampai terjebak jebakan setan di situ, turut mencela atau merasa lebih hebat atau merendahkan sahabat Nabi, ya. Itu jatah atau nasib mereka masing-masing, ya. Kita sekarang mencari nasib kita, ya, pilihan-pilihan kita, ya. Baik, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan keberkahan ilmu kita ini, ya. Dan beramal sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Kita tutup dengan bacakan doa. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuri absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna 'ilma wa rzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Rabbana iftah lana wa li auladina wa li azwajina wa li talamidina wa li ikhwanina futul 'arifin. ووفقنا وإياهم في الدين وجعلنا وإياهم من العلماء العاملين ولا تجعلنا وإياهم من القانطين ولا من الآثمين ولا من المعتدين ولا من الضالين ولا من المضلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.